Dalam teori perubahan perilaku, ya, seorang tokoh atau ilmuwan kepemimpinan, John C. Maxwell, itu mengatakan bahwa dibutuhkan 21 hari untuk orang meyakini secara definitif atau secara tetap bahwa ia sudah berubah. Dan another theorists atau mereka yang lain mengatakan bahwa butuh 40 hari secara konsisten untuk mengatakan seseorang sudah berubah. Nah, bagaimana dengan perubahan perilaku Prof. Mahfud MD dari yang setia kepada Pak Jokowi dan kemudian harus banting setir, ya, ini banting setir atau banting badan, sehingga betul-betul sign quote marah semarah-marahnya kepada Pak Jokowi. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang kembali di channel Bukan Partai Politik. Hari ini kita sudah kembali ke ruang apa ya? Ruang belajar kita ya, di sekolah publik, ya, bukan sekolahnya partai. Nah, kali ini saya ingin membuat satu edisi khusus buat sobat saya yang kemarin baru saya kunjungi dalam rangka konsolidasi, ya, bukan konsolidasi partai, tapi konsolidasi partisipasi keilmuan di ruang publik, sehingga saya mendorong beliau untuk membuat sebuah channel dalam rangka untuk memberikan edukasi dalam posisi yang juga netral dalam perspektif keilmuan. Jadi kita akan mendapatkan lagi kawan seperjalanan dalam ruang publik untuk kita belajar melihat catatan-catatan kritis beliau, baik nanti yang dilayangkan kepada siapapun, ya, termasuk kepada Pak Jokowi, Pak Prabowo, siapapun, ya, tetapi dari perspektif keilmuan. Kita harus mensyukuri kalau bertemu dengan orang-orang yang mau bersedia untuk memberikan catatan kritis, ya, sejauh bukan di-drive oleh emosi, kebencian dan sebagainya, tetapi dalam perspektif sains, ya, karena sekali lagi jauh lebih baik mendengar kritikan dari orang yang rasional, bernalar, ketimbang mendengar katakanlah nasihat dari orang yang katakanlah tidak, ya, rasional atau bernalar. Baik, teman-teman, kita akan bahas tentang hal itu. Beliau punya channel namanya Tropos, ya, Teropong Politik, ya. Nanti kita akan sematkan, teman-teman bisa berkunjung dan bisa mengambil mutiara-mutiara ilmu di dalamnya, karena beliau adalah seorang penulis, ya, salah seorang penulis yang bestseller di Indonesia, dan juga menurut saya seorang kandidat doktor yang menghasilkan riset tesis yang kita sebut sebagai DNA, ya, DNA leadership. Kebetulan beliau sudah membuat tulisan yang memercikkan tentang itu dalam bukunya DNA Leadership, ya. Ini ada di tangan saya, teman-teman sekalian. Nanti kalau teman-teman ingin membacanya, memilikinya, ada waktu di mana kami akan memperkenalkannya. Baik, kita akan bahas itu dari perspektif buku beliau ini, ya, DNA Leadership. Ya, kalau kita berbicara tentang DNA Leadership, maka ini satu pendekatan keilmuan yang perlu kita pahami, karena sekali lagi bahwa DNA kita merupakan suatu, ya, kumpulan sel atau apapun, itu nanti beliau yang menjelaskan karena beliau lebih pakar di bidang itu ketimbang saya. Terkait dengan bahwa ada mekanisme yang disebut dengan mekanisme on dan off, ya, bahwa genetik itu menyimpan banyak sekali tentang informasi dan data-data yang bisa menjelaskan sebenarnya siapa diri kita, ya. Nah, kita mencoba untuk menggunakan mekanisme DNA leadership ini dalam catatan beliau itu untuk menjelaskan tentang perubahan-perubahan perilaku politik di ruang media sosial, khususnya dalam memahami perubahan perilaku Prof, ya, Prof Mahfud MD, yang boleh dikatakan sengkot dalam sekejap, ya, dalam sekejap berubah, ya, seperti itu. Sebenarnya dari perspektif DNA itu barang yang tidak terlalu sulit untuk dijelaskan, ya, menurut bentangan ilmu yang ada di dalamnya, bahwa perilaku kita itu, ya, akan terbentuk dalam konteks mekanisme on dan off, ya. Ada seorang yang kita bisa kenal baik, ya, kalau boleh katakan figur Prof Mahfud MD ini kan
saya mau pisahkan dengan Prof. Amin Rais dan Rocky Gerung ya, karena memang menurut saya ya sudah begitu. Mungkin tombol mekanismenya hanya on ya, tidak ada off-nya ya. Tapi kalau untuk Pak Prof. Mahfud MD ini saya masih melihat itu dalam mekanisme on dan off ya. Yang saya maksudkan dengan mekanisme on dan off itu berbicara tentang fenomena yang kita ikuti terkait dengan performa, kesetiaan, loyalitas dari Prof. Mahfud MD yang tentu juga merupakan salah satu orang kepercayaan Jokowi ya sebagai Presiden Republik Indonesia terhadap beliau, nah, sehingga memberikan posisi yang sangat strategis sebagai Menko Polhukam ya, satu strategi yang luar biasa ya, tidak sembarangan dipercayakan kepada sosok. Dan kita bisa lihat kinerja beliau bagaimana betul-betul memprotek ya, bagaimana kemudian hadir menjawab problematika bangsa itu dengan perspektif prinsip-prinsip keilmuan beliau yang kemudian orang ya hampir-hampir menyebut beliau sebagai seorang katakanlah negarawan ya. Ini hampir ya. Tapi kemudian setelah masuk dalam arena kontestasi politik yang kejam ya, kemudian seolah-olah mekanisme on dan off-nya berfungsi meng-off-kan semua nilai-nilai kesetiaan, loyalitas itu, dan kemudian meng-on-kan ya mekanisme barbarian ya. Wah, besar. Mungkin bukan barbarian ya. Mekanisme seperti ya bukan diri beliau lagi. Nah, mekanisme itu bisa dijelaskan dengan apa yang disebut dengan faktor menyalakan gen dari perspektif lingkungan, variabel lingkungan, di mana orang bilang ya kalau kita, mohon maaf, ada peribahasa yang mengatakan kalau kita berbaring bersama kutu ya, tidak lama nanti kita kutuan ya. Artinya lingkup pergaulan kita itu akan mendefinisikan siapa kita. Lingkup pergaulan kita itu akan menyalakan gen-gen yang sama ya, yang sebangun, yang kongruen dengan gen-gen yang ada di sekitar. Jadi kalau misalkan Prof. Mahfud itu masuk dalam lingkungan yang memang amarahnya lebih menyala, ya, yang kemudian kehilangan ambang batas etik dalam konteks mempercakapkan personalitas, ya pasti mekanisme on barbarian itu yang saya sebut tadi, saya quote ya, atau mungkin tidak perlu pakai itu, mekanisme yang tidak biasa atau lain dari biasa bawaan dari Prof. Mahfud MD itu kemudian menyala ya, karena kita di dalam diri kita ini ya ada mekanisme itu, ada konteks di mana sifat-sifat kita itu bisa barbar, dan ada yang sangat sufi, ada yang ya soft, ada yang kasar, setengah kasar dan sebagainya, tergantung mekanisme yang kita hidupkan. Ya, makanya kalau teman-teman dikelilingi oleh orang-orang yang gampang saja, mudah saja, isi itu apa, mudah untuk menghina orang, ya, blasphemy others, saya kira Anda akan menyala juga gen-gen yang barbariannya itu, yang liar itu, yang sinis, yang benci dan sebagainya. Ya, jadi itu kita perlu berhati-hati dengan siapa kita bergaul, karena ada peribahasa mengatakan bahwa siapa diri kita itu dapat didefinisikan dengan mudah dengan apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Jadi menurut saya Profesor Mahfud MD ini kelihatannya agak quote keliru bergaul di momentum yang tidak tepat ya. Bukan berarti kemudian teman-teman di PDIP semuanya begitu, tetapi yang muncul di ruang publik itu sebagai jubir-jubirnya itu ya menyalahkan mekanisme yang menurut saya bukan bagian sisi yang terbaik yang ingin kita lihat ya, yang dinyalakan oleh beliau-beliau itu. Nah, kita sendiri sekali lagi pada satu tahap juga bisa menjadi barbar ya, menjadi orang yang liar, menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang pembenci dan sebagainya. Tapi kita bisa mematikan mekanisme itu ya, menurut ini kita menyalakan gen-gen yang positif ya, gen-gen yang kemudian bisa memberikan atmosfer bagi tumbuhnya sebuah kepribadian yang menarik ya, yang lebih baik lagi dari yang lain. Nah, itulah sisi yang kalau dalam perspektif yang dan yin itu kan kita lihat bahwa di dalam yang putih ada yang hitam, di dalam yang hitam ada yang putih. Jadi ini mekanisme DNA kita bisa menjelaskan bahwa ketika kita menghidupkan hal-hal yang baik dalam diri kita, menindis tombol button perilaku yang baik, maka kita akan menjadi tampak baik. Dan itu yang harus kita
betul-betul harus bertahan untuk selalu menjaga mekanisme on dan off yang baik-baik, jangan yang barbar, jangan yang sadis, jangan yang liar, jangan yang penuh pembenci dan sebagainya. Karena itu pesan video ini sederhana buat Prof. Mahfud MD. Saya sangat masih mengapresiasi Prof. Ya, karena itu jauh lebih baik saya memberikan catatan kritik daripada kemudian saya memuji-muji. Sementara ada dua kepribadian ya bipolar dalam ruang publik yang menurut saya perlu belum terlambat bagi Prof. Mahfud untuk ya sampaikan saja kritik, tetapi tidak perlu terlalu menghidupkan mekanisme on yang ya melampaui batasan-batasan etik moral di dalam ruang publik ya. Itu penting sekali menjadi sebuah catatan. Tapi sekali lagi saya bisa keliru dalam menilai itu, bahkan mungkin saya sendiri yang ternyata telah menghidupkan mekanisme on barbarian dalam diri saya. So saya minta maaf ya, karena ini nanti kita akan bahas tentang Rocky Gerung yang memunculkan sebuah konten Jokowi 8 kali sudah minta maaf, apakah perlu diberi maaf dan sebagainya. Nanti kita akan bahas di channel kita yang lain, yaitu bukan ahli filsafat ya, tentang filsafat memaafkan. Nah, ingat teman-teman, saya sudah sematkan konten sobat kita teropong politik di bagian komentar. Silakan teman-teman, jika cocok dengan itu, teman-teman bisa bergabung dengan beliau dan memberikan support kepada beliau. Dan saya yakin ada banyak ilmu-ilmu yang beliau akan hadirkan seiring dengan perkenalan dalam ruang publik dan ruang politik. Bukan partai politik.